Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, gimana nih kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Baik, sekarang kita di pertemuan kedua kita ya. Iya. Oke, sebelumnya sesuai kita agendakan nih, kita akan melanjutkan sesi konseling kita kemarin, yaitu kita melanjutkan lebih mendalam ke masalah yang paling tadi. Nah, di sini selanjutnya Ibu mau tahu kalian masih saling kenal gak ini? Atau udah saling lupa? Masih benar-benar ya. Coba Mbak Tarisa, itu yang Mbak Rudung bagus yang namanya Mbak Aul. Mbak Dina, masih bajunya apa namanya sih? Oke, Lestari. Berarti masih pada ingat ya satu sama lain ya. Baik, masih pada ingat ya semuanya ya. Sebelum kita lanjut nih, di sini mau mengingatkan kayak tujuan kalian itu mengikuti konseling ini lebih detailnya gimana. Apakah kalian tujuan kalian sama dengan kemarin? Masih belum. Siapa nih duluan yang mau daftar tujuan konseling ini? Ya, yang bisa. Ya, tujuan saya pengen bisa lebih mengungkapkan apa yang saya rasakan ke orang lain dengan tidak menyinggung mereka. Contohnya dengan menolak ajakan mereka, tapi dengan kata ember. Berarti tujuannya menolak ajakan, tapi dengan tidak mengecewakan atau menyindir. Kalau Mbak Lina sendiri gimana? Kalau saya kurang lebih ya saya sudah bisa menunjukkan solusi dari masalah saya. Menemukan solusi, cara untuk gimana caranya menolak dengan tidak menyinggung ya. Iya. Kalau Mbak Aul? Tujuan. Oke. Tujuan saya sih tidak jauh beda dari teman-teman yang lain ya. Ini menemukan solusi yang tepat buat permasalahan saya. Biar bisa cari solusi yang baik lagi. Baik. Pakai sendiri? Bisa dari solusi. Baik. Jadi teman-teman tujuannya di sini masih sama ya. Dari solusi untuk permasalahan teman-teman yang dimana teman-teman itu selalu merasa tidak enak untuk menolak ajakan orang atau mengecewakan orang lain. Ya, akan tetapi kalian ketika takut menolak ajakan teman, tapi kalian mengabaikan perasaan kalian sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya. Baik, karena kita di sini akan masuk lebih dalam lagi ke permasalahan kalian. Boleh diceritakan nih satu permasalahan yang kalian bahas. Tapi sebentar, saya akan kembali. Di sini kan ada 4 anggota ya. Di setiap sesi konseling ini kita akan membahas satu terlebih dahulu. Tapi bukan yang lainnya tidak akan dibahas. Yang lainnya akan tetap dibahas, tetapi kita akan membahas satu terlebih dahulu yang merasa memang urgent, kita memang membutuhkan yang bantuan yang paling pengen didahulukan seperti itu. Dan ketika teman kita dibahas, salah satu teman kita dibahas, saya harap yang lainnya ikut aktif menyimak atau mengutarakan pendapat, juga menceritakan pengalaman yang teman-teman alami seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Baik, kita mulai. Siapa duluan yang mau bercerita? Boleh. Silakan. Izin menyampaikan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini ya. Jadi di sini akhir-akhir ini saya tuh sering kayak diajak teman nongkrong terus dulu, tapi keadaan tugas-tugas sekolah saya masih numpuk. Nah, karena saya takut mereka nggak mau temenan lagi sama saya, jadi akhirnya kayak saya kerjain aja gitu loh, tanpa saya ingat kalau tugas saya sebenarnya masih banyak. Akhirnya itu tadi tugas saya
Berarti Mbak Tarisa diajak main terus, ya. Mbak Tarisa nggak bisa nolak, takut untuk menolak, sehingga tugas dan kegiatan yang sudah Mbak Tarisa terbengkalai. Ya, kebetulan soalnya beda sekolah jadi kayak cuma beda sekolah. Jadi kurang tahu jadwalnya satu sekolah gitu ya maksudnya. Selanjutnya, yang mau cerita Mbak Rina. Ya sama sih sebenarnya, saya kan juga sering baca teman saya kayak nolong gitu. Nah, tapi itu saya tuh juga memang di kondisi saya tuh mau hemat, tapi nggak bisa ya karena tadi sering dari teman nongkrong, terus jalan keluar, terus pokoknya keluar waktu. Nah, saya tuh nggak enak berubah nolak dia itu gimana. Aku pengen kalau saya nolak sama dia nanti nggak ngajak saya keluar lagi gimana, kayak takut dia sakit hati gitu. Berarti Mbak Rina lebih sama aja ya, lebih menjagakan Iya. pasangan temannya. Tapi tuh terus kayak hampir setiap minggu itu dia ngajak. Berarti bisa dibilang sering gitu Iya. ya. Kan dulu saya mau hebat sih nggak bisa, kan juga sekarang kan juga banyak murid juga di sekolahnya ujian dan lain sebagainya. Jadi kita itu kalau mau sendiri gimana? Kalau saya sih lebih ke pemilihan barang gitu ya. Pinjam barang. Kan saya kan ini banyak asrama ya, Bu. Saya di banyak asrama. Jadi itu kayak barang itu satu untuk semua gitu, kayak itu kayak SCTV gitu, itu untuk semua. Oke. Jadi itu kayak ini dulu. Kalau saya itu punya kerudung, kayak bukan kerudung, terus teman saya itu mau pinjam, terus dia mau pakai baju yang nggak punya kerudungnya sesuai itu, biasanya teman saya itu kirim ke saya. Nah itu biasanya itu, kan saya kan anaknya kan kayak gimana gitu, agak suka gitu kalau mau naik lagi, maksudnya kerudung kan mau nggak pakai gitu. Terus biasanya itu teman-teman itu kayak agak gitu loh, kayak ya udah nggak tahu udah tak kembalikan, baru belum dikembalikan. Terus next time kalau mau keluar lagi atau mau gimana dan menunjukkan orang yang sama itu biasanya pinjam lagi. Nah itu biasanya tuh kalau kan saya kan begini dengan teman-teman itu nanti pinjam lagi. Saya tuh mau nolak nggak dipinjemin gimana, terus kayak kalau saya pinjemin gimana, jadi saya pilih cara biar nggak ada apa konflik saya sama dia, udah saya pinjemin aja. Tapi lebih nggak tahu jujur. Berarti Mbak Awi ini tipenya lebih menghindari konflik gitu Iya. ya. Tapi itu udah berulang-ulang. Sering berulang kali, bukan hanya anak satu aja Bu. Mungkin dari situ kan kita tinggal bareng ya, tinggal bareng. Jadi itu barangnya itu mungkin ada yang sama, terus ada warna yang sama mungkin kayak gitu. Katanya tuh udah membalikan Bu, tapi seingat saya itu belum membalikan. Berarti diklaim sebagai musiknya Mbak. Oke. Kalau Mas Taufik sendiri? Mungkin itu saya kan sering baca dengan saya jalan-jalan itu, tapi kan kapan saya cuma capek pulang dari sekolah terus mulai setelah terus tiba-tiba belajar itu saya mau itu suka karena kan ya sama-sama juga sekolah juga sama capek gitu. Jadi pas saya itu ya udahlah itu aja gitu. Berarti ada di satu fase kalau Mas Taufik lagi nggak pengen main, diajar dengan pasar Mas Taufik ikut. Jadi dari simpulkan dari itu, sesuai dengan method, permasalahan kalian ini sama ya, yaitu di mana kalian itu tidak bisa menolak atau takut mengecewakan orang lain. Seperti itu. Baik teman-teman, dari permasalahan yang kalian ceritakan tadi, setiap teman-teman ini punya masalah. Saya mau tanya dari teman-teman, masalah yang kalian ceritakan tadi nih ya, itu dimulai dari kapan? Kalau saya dari SMP, dari saya sejak SMP. Kalau Mas Taufik? Itu tidak SMA Bu. SMP, berarti dari kelas 1 ya? Iya Bu. Karena itu pada ini jangan saya itu. Kalau gimana? Kalau saya sih mulai SMP. Dari SMP juga, bagaimana? SMA.
Nah, kalian sudah merasakan hal ini sejak lama ya. Nah, sebelum kalian mengikuti ilmu konseling ini, apa sih yang kalian lakukan untuk kayak mengatasi hal tersebut? Pasti kalian ada mencoba kayak gimana ya cara mengolahnya, atau sama sekali belum pernah gimana caranya? Apa yang kalian tahu dari saya? Karena saya tolak, tapi mungkin nggak tahu ya kok mereka itu emang ngomongnya nggak marah sih, tapi kayak nunjukin males gitu loh sama saya. Kamu pernah menolak? Pernah. Akhirnya kalian mereka menunjukkan Rasa malesnya kalau ke saya gitu. kayak ada cara gitu Iya, ya. kayak gitu kayak. Kalau yang lain gimana? Apa yang pernah dilakuin? Saya pernah menolak dia. Terus tapi kan saya kan nggak tahu ya bila cara menolak anak saya gimana. Akhirnya dia itu kayaknya itu sakit hati sama saya. Hati ya. Terus lama tuh dia nggak ngajak main saya. Terus setelah itu kayak udah agak mendingan terus dia ngajak main lagi. Oh, sempat marah tapi akhirnya ngajak main lagi. Iya. Apakah setelah balik ngajak main lagi itu masih tetap sama? Maksudnya kayak sedikit dulu kayak apa bangunan tapi kayak Sama benar. masih sama ya. Lalu Kalau saya sih pernah ya bilang kayak nggak minjemin barangnya dia dan kerja gitu, terus kayak memprovokasi gitu untuk teman lainnya bahwa saya itu kayak mau minjemin padahal kita itu satu atap sebagainya gitu. Terus dia tuh menghindari saya dengan cara ya manipulasi ke teman-teman yang lain gitu. itu lebih kayak masuk ke yang lain ya, kayak berpikiran sama seperti pikiran dia. Karena itu bukan dia menjadi sesuatu karena saya tuh kalau nggak ngeliatin itu kayak mikir berapa kali. Takut kejadian lagi sama lagi. Mungkin saya nggak pernah nolak, tapi saya tinggalin di depannya jajan. Terus ada yang mereka menjadi saya. Oh, jadi kayak gimana sih lo ngajak main mau tidur gitu. Sejauh ini dampak yang kalian rasakan itu seperti apa sih? Setelah hal tersebut jika kalian menolak malah terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan, malah mengecewakan kalian, itu gimana? Kalau dari saya sih Jadi kayak sekian sih dulu, jadi kayak merasa kayak ya cuman gitu aja. Soalnya kan ada jarak tadi mereka, karena mereka udah terlanjur males sama saya. punya kesepian. Kalau Stefan, Mungkin ya saya jadi di sini. jadi gak ketemu dia sendiri gitu. Tahu? Kalau saya jadi belum juga Itu jadi nggak bisa. aku cerita Giba di SMP gitu ya, satu asrama. Tahu? Balik dulu. Betul dia. Dampak yang Mbak Ina rasakan setelah kejadian Mbak Ina menolak hal yang nggak demikian Mbak Ina pakai. Tadi saudara saya bilang bahwa sebenarnya saya dia kan tidak di teman gitu. Tapi kayak merasa nggak dijauhin, merasa nggak ditemenin gitu ya. Baik setelah kalian belajar dari masalahnya, dampaknya, terus hal-hal yang kalian lakukan ternyata mendapat dampak yang kurang menyenangkan buat kalian. Baik, sekarang sebelum kita masuk nih untuk pembahasan apa yang mau dibahas, saya skala nih 1 sampai 10, yang dimana 1 itu kayak biasa aja dan cukup mengganggu, dan 10 itu sudah sangat mengganggu. Baik, paham? Nanti yang saya maksud? Iya. Baik, saya mulai dari Paul, dari skala 1 sampai 10, 6. Sorry, Mungkin 5. 5. Dari Kenapa? 8. Barisan. Oke, jadi skala yang tadi kalian sebutkan Mbak Ina ada di
angka terbesar ya, berarti kayak masalahnya berat nih. Nah kalau sesuai skala yang tadi kita sebutkan, berarti Mbak Lina merasa urgent. Kita masalah Mbak Lina yang lebih urgent. Akan tetapi untuk yang akan dibahas, saya serahkan kembali ke kalian tidak melalui skala ini. Bisa memilih teman, menunjuk diri sendiri, itu kembali kepada kalian, menurut kalian. Tapi dari sekali ini tadi Mbak Lina sudah merasa masalah ini sudah butuh bantuan dan butuh segera diselesaikan. Untuk teman-teman gimana? Mungkin skala yang paling besar aja Bu. Kalau Mbak Lina Mbak Lina gimana Mbak Lina? Mbak Lina dulu. Karena Iya. kita dibahas yang di satu tadi ya. Nanti akan dibahas. Iya, Nah, yang besar aja Bu. saya akan kembali tadi Baul atau tidak dibahas ya Baul. Dari permasalahannya Mbak Lina ini, karena kalian juga memiliki masalah yang sama, kalian dapat mengambil apa yang bisa kalian ambil untuk menjadi solusi dari permasalahan kalian masing-masing. Bisa. Nah, selanjutnya Mbak Lina boleh tolong menceritakan lebih detail lagi. Oke, kayaknya kalian ngantuk ya, sebelum masuk nih ceritanya nanti kita coba saya coba berdiri. Oh ini, berdiri. Ada kesana, coba dua. Kalau saya bilang tepuk punggung, tepuk satu kali. Punggung temennya sama lain. Ya. Oh yang depan boleh nih gini deh, kurangan ya. Oh kalau saya bilang tepuk, yang tepuk depan. Kalau tepuk punggung berarti yang di belakang. Oh iya. Tepuk punggung, tepuk loh, nggak bisa. Oke, dilanjutkan lagi ya. Tepuk punggung, tepuk tangan, tepuk punggung. Oke, cukup, balik lagi dulu. Posisi jangan mungkin ya, kalian ya. Oke. Nyaman? Fokus lagi ya. Baik Mbak Lina, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kan awal mulanya kan dari SMA itu ya. Saya kenal dia. Mungkin dia cocok sama saya. Akhirnya kan dia itu awalnya dulu itu ya nggak sering banget sih ngajak. Tapi apa berlalu akhirnya dia itu sering ngajak bola. Nah, dulu tuh saya pernah kayak nolak dia, tapi kan dia dulu saya takut kalau dia itu soal ini dia nggak pernah ngajak saya lagi. Tapi mungkin udah baik, artinya sudah berdamai, akhirnya dia ngajak saya lagi Bu. Nah itu pun sering gitu Bu. Sering. Iya. Nah tapi dari kejadian itu Mbak Lina nggak pernah lagi menolak. Enggak, takutnya dia seperti apa. Takutnya nanti Mbak temennya sakit hati lagi. Nah Mbak Lina kan tadi cerita itu hal itu terjadi dari SMA ya, dari SMA. Sebelumnya itu pernah terjadi nggak hal seperti itu mungkin di waktu SMP? Enggak sih, enggak ada yang kayak SMA atau SMA ini. Berarti ini pertama kalinya ya Mbak Lina ketemu temennya seperti itu. Baik, teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak Mbak Lina? saya mungkin nggak sama blog gitu ya, tapi mungkin agak persis. Dulu ada sih teman saya kayak gitu, tapi akhirnya saya tanyain ke mereka. Ketika saya udah dijauhin, saya tanya alasannya kenapa kok bisa kayak gitu. Terus mereka mengungkapin sih, Bu bilang katanya kayak waktu itu kan kamu bilangnya sibuk, ya udah. Nah dari situ mungkin saya sadar, mungkin ada kalimat saya yang kurang membuat mereka enak hati. Akhirnya mereka sibuk. Kelas satu Mbak Marisa dan Mbak Marisa. Biasanya minta maaf karena kita saya mendengar dari kemampuan mereka.
Berarti jatuhnya Mbak tadi saya minta maaf ya. Iya, akhirnya mungkin ya. Iya sih. Daripada ada konflik terus gitu ya Bu. Berarti ini dari konflik. Teman-teman lain mungkin ada pendapat atau mungkin pernah merasakan hal yang Ya sama juga Mbak. Bisa kembali hasil mencari aman. Nah, Mbak Lina dia coba menceritakan masalahnya. Saya rasa dengan yang kalian katakan tadi bahwa semuanya kalian tidak bisa menolak ajakan dari orang lain, takut mengecewakan orang lain. Berarti itu dimana kalian ini kayak kurang asertif. Di sini ibu akan menggunakan yang namanya teknik asertif, latihan asertif untuk menjadi solusi dari permasalahan kalian. Udah ada yang tahu asertif nggak? Apa sih asertif itu? Saya jelaskan lebih dahulu asertif itu apa sih? Asertif itu dimana kita latihan dimana kita latihan cara berkomunikasi yang efektif dan sehat untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, perasaan dengan jelas, tegas dan hormat kepada orang lain. Maksudnya hormat itu kayak tanpa menyakiti, kita menolak bukan menyakiti seperti itu. Saya jelaskan lagi. Cara berkomunikasi itu kan ada 3 ya, dimana asertif yang tadi saya jelaskan, pasif dan agresif. Dimana pasif dan tadi yang sering kalian lakukan, yaitu menghindari konflik, cari aman seperti itu. Kalau yang agresif itu sendiri, dimana kalian menolak secara terang-terangan atau menggunakan bahasa yang kurang tepat atau yang menyinggung. Sampai di sini bisa dipahami? Seharusnya. Gimana sih contoh dari asertif itu sendiri? Saya banyak masalahnya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Saya contohkan bersama Mbak Lina ya. Coba Mbak Lina ajak saya Main yuk, berlari. Mau aku diajakan nih? Kira-kira gimana Mbak Lina? Kenapa dengan alasannya kayak enak ya? Berarti itu tadi kan tadi agresif ya, capek langsung gitu ya, soalnya ya langsung nolak gitu. Coba diulang itu tadi ini. Saya ajak dari main dia. Lari ayo main. Oke deh. Gimana dengan jawaban saya seperti itu? Itu biasanya kayak terpaksa gitu. Nah, dipaksa aja. Baik, coba sekali lagi. Lari main yuk. Sebenarnya saya juga pengen main sih, tapi saya lagi ada kegiatan selain ini, jadi saya nggak bisa ikutan. Kali ya. Main gimana? Enak, lebih enak. Didengar itu lebih enak. Tapi kan sebenarnya saya pengen main, tapi saya memang ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan. Nah, dari 3 contoh ajakan dan penolakan tadi, kira-kira Mbak Lina itu bisa menggunakan yang mana untuk menjadi solusi dari masalah yang Mbak Lina rasakan? Mungkin contoh dari yang asertif tadi. Yang terakhir tadi ya, yang tadi ya, yang menyiasati. Nah, Mbak Lina kan tadi sudah tahu nih caranya, kayak sudah mendengarkan contoh penolakan yang menurut Mbak Lina cocok untuk masalah Mbak Lina. Sekarang akan saya coba kepada Mbak Lina langsung. Saya akan mengajak Mbak Lina. Mbak Lina habis selesai ini kita ngopi Langsung asertif. cara yang menurut Mbak Lina yang cocok untuk solusi Mbak Lina. Sebenarnya saya ingin sedikit main, tapi setelah itu saya ada cara gimana kalau lain kali. Nah, dari jawaban Mbak seperti itu, apakah Mbak Lina masih merasa bersalah atau merasa menjadikan orang lain? Enggak sih, kayaknya dia pasti mikir kayak oh ya udah kalau gitu mungkin kapan ada cara, mungkin bisa lain kali kita keluar, mungkin perasaannya dia kayak gitu. Kan kayak kalau saya mau kemana-mana kan dia katanya oh ini gitu kan,
oh gitu loh kayak tadi kan saya tidak berbicara halus. Nah, tepat sekali penjelasan Mbak Ina hal seperti itu. Ya, kemudian saya harap setelah ini Mbak Ina juga bisa melakukan hal yang sama ketika dimana Mbak Ina ingin menolak ajakan orang lain. Seperti itu. Baik, Mbak Ina tadi sudah mengerti, sudah saya tanyakan kembali Mbak Ina dari diskusi kita tadi, dari penjelasan saya tadi, apakah menurut Mbak Ina sudah mendapatkan solusi? Jika sudah mendapatkan solusi apa tadi yang Mbak Ina dapatkan, bisa tolong dijelaskan? Ya, saya bisa mengolah kata saya lagi. Terus saya juga bisa intinya gitu, saya bisa mengontrol kata-kata saya, mengontrol emosi saya, supaya saya itu nggak salah kata dalam menanggapi teman saya. Baik, itu untuk Mbak Ina ya. Kalau untuk teman-teman sendiri, dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang kalian dapat? Kalau dari saya bahasa dari teman-teman. Kalau dari saya sih saya lebih bisa membedakan ya gimana cara bahasa yang baik didengar orang lain, yang mana yang bahasa yang nantinya akan menjadi lebih bisa tahu. Baik, baik. yang mungkin dari kejuruan saya membedakan gimana cara kita mencapaikan kepada penduduk. Menurut saya sih bahasanya lebih tertata ya dan sesuai dengan apa ya, mungkin kondisi hatinya teman yang kita ajak itu tanpa harus menyakiti perasaannya dia. Baik, saya senang sekali ya dengan diskusi kita hari ini. Kalian sedikit mendapatkan solusi untuk permasalahan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Berhubung waktu kita sudah hampir habis nih ya, kita sepertinya mengakhiri sesi konseling kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ada tugas nih buat Mbak Ina. Saya harap Mbak Ina menuliskan kegiatan Mbak Ina nanti setelah di sesi konseling ini, yang dimana nanti Mbak Ina menuliskan ketika Mbak Ina diajari, ketika Mbak Ina berhasil menolak dengan menolak secara asertif. Itu saya harap Mbak Ina bisa menuliskan dan kita akan bahas di di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya harap juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya, tidak cuma Mbak saja, tapi karena tadi teman-teman sudah memahami cara menolak, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Baik, karena kalian sudah merasa cukup, waktu kita juga sudah habis, kita bisa akhiri di sini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.